Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah salat Jumat Masjid Salman ITB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan untuk hadir bersama-sama di Masjid Salman menunaikan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan itu pula hari ini kita juga bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan panjang umurnya sehingga kita bertemu dengan salah satu hari yang mulia, Idul Adha. Juga terutama kita telah memasuki sejak 10 hari yang lalu bulan Zulhijjah, bulan yang menjadi salah satu keutamaan di antara bulan-bulan lainnya di dalam agama Islam. Kemarin kita juga bersama-sama menyaksikan bagaimana jamaah haji meskipun dengan jumlah yang masih sangat terbatas, hanya 1.000 orang diperkenankan untuk wukuf di Arafah. Satu ibadah yang sangat dinanti-nantikan hampir semua kaum muslimin, yaitu melaksanakan wukuf di Arafah sebagai salah satu persyaratan ibadah haji, salah satu sahnya haji. Jamaah sekalian, di bulan Zulhijjah ini seolah-olah kalau kita perhatikan bagaimana ibadah haji dan juga keutamaan-keutamaan bulan lainnya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kaum muslimin untuk benar-benar hanya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana ibadah haji mewajibkan setiap kaum muslimin yang melaksanakan harus menggunakan pakaian ihram. Di sana kita lihat tidak memandang status sosial. Berapapun kekayaan yang kita miliki, Allah tidak melihat. Yang Allah lihat hanyalah pakaian ihram saja. Tidak boleh lebih. Dan di sana yang diminta dari kita adalah membesarkan nama Allah. Kita selalu dengar labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Jadi Allah seolah-olah ingin mengingatkan kepada kaum muslimin betapa kita ini memang tidak ada apa-apanya. Betapa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya Allah membalasi perbuatan yang begitu menggantungkan dirinya seorang kaum muslimin kepada Allah itu dengan balasan yang juga tidak sedikit, yaitu ibadah yang kita jarang menseriusinya. Sebenarnya Allah mengutamakan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu adalah salah satu ibadah yang utama juga sesungguhnya di bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Arafati yaumid du'a'u du'a'il khair. Sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan doa yang dibaca di sore harinya ketika wukuf di Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya,
Milik Allah lah segala kerajaan, segala pujian, dan Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Jadi kita ingat betul, kita lihat bagaimana memang kaum muslimin diminta memuji-muji Allah, membesarkan kebesaran Allah. Allah ingin melihat bagaimana seorang hamba memang betul-betul hanya mengingat dirinya. Dan karenanya itu dibalasi dengan balasan yang juga besar. Doa di hari Arafah adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka itu adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Jadi berdoa itu adalah ibadah yang utama dan mudah dilakukan. Di antara ibadah-ibadah yang lain, ibadah yang paling mudah dilakukan adalah ibadah berdoa. Tidak memerlukan persiapan, tidak perlu mengeluarkan hal-hal yang tertentu dan seterusnya. Tetapi karena mudahnya itulah sering kaum muslimin justru melupakannya. Kita tidak melakukan dengan apa sesuai yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, al-ibadati muhud doa. Doa itu adalah otaknya ibadah. Di salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'min, wa qala rabbukum ni ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu. Jadi Allah juga sudah menjamin bahwa makhluk hambanya yang berdoa, maka Allah akan ijabahkan. Di surat Al-Baqarah ayat 186 Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ini lanjutan dari surat tentang ibadah puasa. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, inni fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Jadi Allah akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi ini juga janji Allah, bahwa Allah akan memberikan apa yang diminta oleh kaum muslimin. Permasalahannya adalah apakah kita meminta betul kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita memang tidak pernah meminta, tapi kita langsung ingin diberikan oleh Allah. Jadi ini yang sering kita tidak perhatikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada berdoa. Jadi memang begitu banyak keutamaan dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin ini senantiasa mengucapkan doanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'inil muslimina min kulli dzambi fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi ayatihi bayyinati liyukhrijan nas bihim minaz zulumati ilan nur wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan para sahabatnya. Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan memurkainya. Jadi kalau tadi Allah sudah menyuruh kita berdoa, menyuruh kita meminta kepada Allah, bahkan lebih dari itu, ketika kita tidak berdoa kepada Allah, maka Allah sungguh sangat murka juga kepada kita. Imam Hafiz Ibnu Hajar itu mengatakan makna hadis di atas adalah barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka. Nah, tetapi sebaliknya, barang siapa hambanya yang rajin meminta kepada Allah, maka Allah akan sukai. Jadi jangan kita berpikir kita semakin banyak doa kita seolah-olah ada rasa meminta terus. Tidak, ini berbeda kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak meminta, maka Allah semakin senang kepada kita. Kemudian di hadis yang lainnya juga
ini lebih luar biasa lagi ya. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Jadi bahkan doa itu bisa sampai Allah merubah takdir kita. Jadi subhanallah, maha besar Allah, maha mulia Allah memberikan satu sarana bagi kita untuk memohon kepadanya. Nah, tentu kita banyak masalah yang kita hadapi, tentu banyak cobaan yang kita hadapi. Salah satu jalan itu adalah berdoa kepada Allah. Dan Allah sediakan waktu-waktu yang ijabah, seperti Arafah kemarin. Tetapi Allah sediakan waktu-waktu yang lain dan tempat-tempat yang ijabah. Ketika azan, Allah sediakan waktu itu berdoa, maka itu ijabah. Ketika kita sujud, kita berdoa, itu ijabah. Ketika sepertiga malam, kita berdoa, itu ijabah. Dan lain-lainnya, ada banyak cara-cara Rasulullah memberikan sarana pada kita untuk berdoa. Semoga Allah menguatkan kita semua untuk senantiasa menjaga ibadah kita dan senantiasa menjaga doa-doa kita kepada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.